Yesus, dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus ada kasih sayang. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan. Boleh dipersilakan duduk kembali. Mari kita buka persekutuan kita dengan tanda kemenangan yang diberikan Kristus bagi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, pada pagi ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala apa yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan. Kami juga mau Tuhan untuk datang kepadamu mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami selalu diberikan kekuatan daripada Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan apa kami balas kepadamu Tuhan. Dan kami hanya bisa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segala sesuatu. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, layaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhanku, Kau telah tebus hidupku, karya kudus-Mu, karya kudus-Mu mengobatkanku. Kini aku jadi baru, ku berikan syukur pada Yesusku. Kau tak angkat hidupku, karya kudus-Mu melayangkanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku kuasa yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami mohon Tuhan. Syukur pada Tuhanku, Kau tak tebus hidupku, karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru, berikan syukur pada Yesusku. Kau tak angkat hidupku, karya kudus-Mu melayangkanku.
layanimu. Syukur, mari kita bangkit berdiri. Syukur, berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur Tuhan, syukur, ku berikan syukur, benar Tuhan, buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur Tuhan, syukur, ku berikan syukurku, benar Tuhan, buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Mari kita angkat tangan kita ke atas, tanda kita terima kasih sama Tuhan. Terima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Kami mau bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu, buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, kami bersyukur. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas segala kami, Kau menolong kami, berikan syukur, kami berikan syukur, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saatnya kami Tuhan menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kau begitu baik dalam hidup kami. Tidak bisa kami bayangkan Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Pertolongan-Mu tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Rahmat-Mu Tuhan tak pernah berkesudahan Tuhan. Selalu baru setiap hari dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
kebaikan dan kemurahan hati-Mu senantiasa boleh kami rasakan. Kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih beri kesempatan kami untuk bertemu dengan orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bagi Oma, Opa, Bapak, Ibu boleh mengutarakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya Tuhan, itulah ucapan syukur kami yang terdalam dari hati kami Tuhan. Engkau yang mengenal hati kami masing-masing saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh mendengar semua syukur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah mendengar syukur kami Tuhan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Segala hormat bagi kemuliaan namamu. Amin. Amin. Syukur Tuhan. Syukur. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur Tuhan. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Buat anugerah kasih-Mu. Buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Boleh silakan duduk. Saatnya kami semua mau mendengar kesaksian. Karena Tuhan Yesus begitu baik ya dalam hidup kita. Pasti kita juga mau menyenangkan hati Tuhan dengan kesaksian daripada kehidupan kita. Saat ini kita mau mendengarkan satu kesaksian dari seorang Bapak, namanya Pak Yohanes. Mungkin Pak Yohanes bisa berikan kesaksian buat kami. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Segala hormat, puji dan kemuliaan kami panjatkan kepada Tuhan Yesus. Saya mau bercerita sedikit. Saya dulu memang tinggal di Kodamar sini, di Jalan Pulau Jagung. Waktu saya tinggal di sini, ini rawa-rawa dalam 3 meter. Kemudian rumah-rumah ini semua rawa-rawa, tidak ada. Untuk pernah terjadi hujan lebat, banjir, air sampai sini. Orang-orang Konabar mengungsi ke 3 tempat. Satu ke rumah saya di Pulau Jagung karena memang saya sudah bangun tinggi. Halamannya dengan jalan menuju situ saya tinggikan. Kedua ke toko
ruko-ruko situ ketika ke gereja. Akhirnya semua ke gereja karena di gereja dapat makan. Di tempat saya enggak dapat makan, jadi semua lari datang ke gereja. Ini pengalaman jadi bagaimana menguruk lokasi gereja ini, di bawahnya itu sampah sedalam kira-kira 2 meter. Kemudian di atasnya ada puing batu dan tanah-tanah. Sehingga dibangunlah gereja ini. Waktu saya minta kepada Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Subiakto, minta lokasi untuk pembangunan rumah-rumah ibadah bagi pembinaan mental disiplin prajurit. Kalau mentalnya rusak, disiplinnya rusak, akhirnya Angkatan Laut lemah. Nah, untuk memperkuat Angkatan Laut perlu ada rumah ibadah. Maka dikasihlah lokasi ini untuk rumah ini. Puji Tuhan, waktu itu yang memberi, yang menandatangani itu sebenarnya bukan Kasenda, tapi Laksamana Subiakto. Subiakto kemudian diganti oleh Laksamana, komandan saya lupa. Pokoknya beliaulah yang berizin ini dibangun. Sehingga ini dibangun terjadi seperti sekarang ini. Jadi di bawahnya sampah 2 meter, sampah DKI, semuanya dibuang ke daerah sini. Dulu daerah Sunter ini pembuangan sampah pada tahun 70-an. Tahun 60-an sampai 70, ini daerah tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibangunlah gereja ini. Gereja, ya puji Tuhan, ini saya berusaha, tapi dengan menggunakan nama dan jabatan Bapak Laksamana almarhum Suparno. Dia seorang Katolik, dia seorang prajurit yang keras sekali. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Tapi dia seorang Katolik yang sejati. Seorang Katolik yang betul-betul memperhatikan. Sehingga kita Katolik berkat beliau mendapat 5 lokasi. Pertama, Gereja Matias di Cinere, Pangkalan Jati. Kedua, Gereja Cilandak, Kompleks Marinir, Cilandak, saya lupa namanya. Ketiga, rumah di Pasar Minggu. Gereja di Kompleks Pasar Minggu. Keempat, ini Cinere. Kelima di Cilincing. Itu dapat, dan kita bersyukur dapat tanah ini untuk pembangunan gereja. Ya, yang tadinya rawa-rawa ya, sekarang sudah begitu bagus ya. Diuruk, menggunakan dulu nguruk pakai truk kuning punya swasta, buang sampah, buang puing, buang tanah. Truk merah itu punya DKI, buang sampah juga, buang batu-batu, baru tanah-tanah. Itulah yang terjadi sehingga sekarang kita nikmati ada seperti sekarang ini. Itu dapat seperti sekarang ini memerlukan suatu keberanian dan kejujuran. Karena waktu saya mulai guruk bangun ini, umat Muslim Kodamar banyak keberatan. Kodamar ini kan mayoritas Muslim. Mereka agak keberatan bangun gereja ini. Akhirnya mereka mau demo. Saya panggil ketua RW-nya, saya bilang, Mas, tolong, ini sudah ada izin kasal, sudah resmi. Jadi kita bukan liar bangun ini. Kalau Anda tetap bertahan mau menggerakkan warga Kodamar
untuk mengusir kita Katolik dari ini. Mohon maaf akan saya panggil besok. Karena waktu itu saya menjabat Komandan Kogas, Komando Tugas Operasi Trisila, Pemberantasan Vested Interest, Destruktif, dan G30 SPKI. Dia bilang kalau Anda teruskan sabotase ini, maaf saya akan panggil, dan nampaknya Anda ini tidak cocok jadi Angkatan Laut. Anda ini pemecah belah, penghancur kekuatan Angkatan Laut. Maaf, Anda akan saya usulkan dipecat. Akhirnya ya mereka mundur tidak jadi sehingga gereja ini ya berjalan lancar. Dan semuanya itu karena bukan saya tapi komandan saya, ini namanya almarhum Laksamana Suparno. Beliaulah yang mempunyai jasa paling besar bagi gereja Yakobus, gereja Matias, Pangkalan Jati, gereja Cilandak, gereja Pasar Minggu, bahkan sampai gereja Stefanus Cilandak pun beliau berbuat banyak untuk gereja Stefanus karena beliau umat Stefanus. Itulah kesaksian saya. Dan terima kasih. Mas, Ya. itu kesaksiannya. Ya. Puji Tuhan ya. Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Untuk Pak Yohanes, terima kasih Pak Yohanes. Boleh ada satu lagi yang mau kesaksian? Tuhan Yesus begitu baik loh dalam hidup kita. Pasti ada. Ayo, jangan malu-malu buat Tuhan ya. Pasti ada dalam kehidupan kita. Setiap hari, Cil, boleh? Satu lagi, saksian. Oma, Pa, ayo. Boleh Ibu mau kesaksian Ibu? Ayo siapa? Tuhan Yesus cinta, boleh? Oke, mari kita tepuk tangan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu siapa? Ibu Stella. Ibu Stella. Mari kita dengar kesaksian. Silakan. Ya, selamat pagi. Saya peserta ini baru pertama kali ikut sini. Dulu di Pulau Mas juga ada lansia, tapi waktu itu saya belum lansia. Karena suami saya meninggal 15 tahun lalu, mau ikut tapi belum lansia. Oke, karena tadi ibunya, ayo siapa, saya tertarik. Jadi saya ini Katolik dari bayi. Suami saya Protestan. Mungkin ada yang masih kenal suami saya itu pemain bola, Roni Pati Nasrani. Mungkin ada yang kenal ya. Nah, waktu menikah saya Pastor Gilbert dan seorang pendeta, ibu pendeta yang memberkati di Emmanuel dan dibikin di ujung pandang ya. Dari katedral juga ada surat menikah Katolik. Singkat cerita, suami saya kan pemain bola, kadang-kadang 3 bulan sekolah pelatih di Ajax atau di Feyenoord, jadi saya di rumah lebih banyak dengan anak-anak. Nah, suatu kali anak-anak SMP ini, Don Bosco, terus kelihatan ada yang aneh gitu, anak saya yang nomor 2. Ada teman yang bilang, Stella anakmu kayaknya pakai gitu ya. Pakai narkoba. Saya melihat, tapi saya lihat dia pemain tenis, pialanya banyak, nggak kelihatan kalau itu pemakai. Nah, lama-lama mulai ada teman bisik. Sekali papanya pulang bilang, si Yeri pergi gereja hari Minggu. Oh, anak saya 2 yang laki, waktu bayi mertua saya perbandingan Protestan. Karena mertua saya kan Protestan, majelis. Yang ketiga, suami saya perbandingan Katolik, saya di Pulau Mas jadi Bonaventura.
Sekali waktu di gereja anak saya nomor 2 kasih tahu papanya bilang, Papa Yeri pakai putau. Tahu mungkin pada nggak tahu ya. Kita juga masih belum tahu apa itu putau. Kirain minuman, ada minuman Chinese yang di botol itu kan, kayak green sand. Papanya bilang ya udah jangan lagi gitu, cuma tahunya itu. Ya sesudah berapa lama kok makin aneh, banyak barang yang hilang di rumah gitu ya. Terus jadi suami saya Pak Roni ajak temannya yang dokter ke rumah. Terus bilang, Ron anakmu kayaknya pakai itu loh, narkoba gitu ya. Nah mulai kita berjuang. Kakaknya kuliah di Atmajaya, dikasih wajib untuk jaga adik karena papanya sering keluar kota gitu ya. Terus sorry ke belakang dikit. Jadi kakaknya yang menjaga dia. Lama-lama kelamaan. Jadi gini, kalau suami saya pergi, pokoknya pintu pagar pasti digembok ya di Pulau Mas. Soalnya agak kurang aman. Jadi anak-anak cuma di rumah, teman boleh main ke rumah. Rupanya itu anak-anak seorang sekamar, teman boleh main ke rumah itu juga kurang bagus. Kita nggak pernah tahu apa yang mereka bikin di kamar ya. Rupanya udah mulai belajar gitu. Nah kakaknya ini disuruh jaga adiknya. Udah mulai kejangkit. Mulai terpengaruh. Karena mungkin satu kamar. Ada yang lucu, anjing saya yang kecil. Kalau mereka masuk tidur, gitu anjingnya ikut. Anjing saya juga sampai kena. Kena itu mungkin kalau saya nggak salah dulu masih putau itu kertas aluminium kayak permen karet. Itu dikasih bubuknya itu yang murah itu yang 50.000, di bawahnya dipakai apa itu bakar, jadi ada asap-asapnya itu yang mereka hirup, itu yang saya tahu. Nah mulai kita takut nih, saya sama suami saya bilang kamu jangan panik, ini bukan aib, ini musibah, anak-anak kita mesti bantu, jadi kita nggak ada malunya. Mulai kita bawa ke pengobatan dokter. Baik 5 bulan ketemu temannya pakai lagi. Sekolah ke SMAK di luar kota lah setahun, balik kena lagi gitu ya. Karena masih ada lingkungan temannya yang pakai. Sekali waktu saya kebetulan pengurus Don Bosco, ada satu ibu bilang anak saya ya di Australia, sampai pokoknya parah banget. Tapi dia ketemu satu bapak pendeta yang melayani. Nah, saya dengan suami saya mulai berjuang nih. Anak-anak jadi suami saya yang waktu itu dia pelatih termahal dia tinggalin sepak bola, dia pulang ke rumah karena sudah 2 anak nih yang mesti dilayani. Di rumah kita nggak pernah marah, kalau malam berdoa. Kan orang Protestan pintar sekali berdoa ya. Kita kan tahunya Bapa Kami Salam Maria. Kalau mereka itu saya rasa memang pintar. Kita sekarang udah pintar karena kita udah ikut persuan doa dan apa saya juga. Udah. Jadi anak saya mungkin tuh jatuh bangun mungkin sekitar 3-4 tahun. Suami saya tetap melatih ke Petrokimia Gresik, luar kota. Pulang saya bilang anaknya kayaknya belum sembuh betul. Nah setelah ketemu satu bapak pendeta, terus anak saya itu nomor 2 disuruh buka Alkitab. Kita kan dulu tidak pintar buka, cari ini. Akhirnya dia bilang kamu itu biji mata Tuhan. Udah berjalan, anak saya nomor 2 itu yang pertama kena. Dia pernah sekali putus asa, gimana ya sembuhnya, kok susah. Karena gini, orang-orang yang sudah tahu anaknya Roni dikirim di kotak pos barangnya. Nanti tinggal bilang, Mama aku ada utang sama teman 200. Kita bayar, kita belum tahu apa itu ya. Saya kalau ingat itu tahun 1990 lah. Anak saya 2 itu udah pendeta sekarang. Udah ya. Jadi akhirnya mereka kita berjuang. Pak Roni tinggalin kegiatannya. Apa mungkin pernah nonton Kiki Andy bikin cerita di Metro TV. Setelah berapa tahun, jadi anaknya sembuh. Yang adik dulu tinggal bersama pendeta, terus dia betul-betul hari terakhir papanya bilang dompetmu mari, udah SMP nih, SMP kelas 1, 2.
Itu pertama ya saya kasih tahu. Di depan sekolah itu. Dulu di Pulau Mas, dia pernah juga di lab school. Itu banyak tukang jual minuman yang jual pil-pil yang warna-warni. Itu pertama. Kamu kan juara tenis, pialamu udah banyak. Kalau pakai ini lebih juara gitu. Dari dia kasih gratis sampai beli putau. Singkat cerita, kita layani 2 anak dan bisa sembuh. Terus mereka masing-masing sekolah, ada yang di pendeta lah, pokoknya udah melayani. Jadi mereka sudah jadi anak Tuhan lah, bekerja di ladang Tuhan. Sekarang sudah menikah. 10 tahun kemudian suami saya divonis kanker. Paroni, kanker pankreas. Kita ke Guangzhou 1 tahun, anaknya melayani juga di sana, hampir selalu ada ibadah. Orang-orang yang banyak orang Indonesia itu di rumah sakit di Guangzhou terkenal sekali. Jadi kita melayani di sana. Pak Roni bertahan 1 tahun, akhirnya pergi. Anak-anak sudah pendeta, tapi saya tetap, dan mereka punya yayasan untuk melayani anak-anak yang sempat kena narkoba atau yang kena HIV. Sekarang mereka sudah punya, kebetulan saya anak mantu semua Chinese, jadi saya dipanggil Popo di rumah. Popo, Popo, jadi ini Popo. Udah ya, sekarang suami saya udah gak ada, tapi berjuang 1 tahun itu anak-anak saya yang melayani papanya. Dulu papanya melayani mereka sampai sembuh, karena di luar sana masih banyak anak-anak yang belum sembuh atau terpengaruh itu, mereka menjadi agak sedikit terganggu, paranoid atau apa. Tapi syukur anak-anak, saya bersyukur sama Tuhan, mereka sekarang baik. Dan saya juga sudah sendiri dengan teman sekolah saya di Mediterania apartemen. Kita juga di situ aktif, kita punya persekutuan doa dan rosario dan apa. Jadi saya kalau lihat begini, karena anak saya kan dari Protestan, jadi saya juga kadang-kadang ikut persekutuan doa di mana aja dah. Tapi di Katolik juga, Romo Somar atau Romo Yohanes, itu saya ikut. Senang sekali saya hari ini bisa hadir, itu bukan karena hanya kebetulan, saya merasa itu karena Tuhan memanggil, dan pasti Tuhan hadir di sini bagi kita semua itu sangat-sangat terharu gitu loh. Dan saya yakin kita datang ke sini, nanti kalau kita pulang keluar dari pintu itu, kita sudah tidak seperti waktu kita datang. Pasti kita punya iman sudah lebih bertumbuh. Ya kan, benar. Saya tadi dibilang opa-opa, oma-oma, belum mau dibilang opa-oma, padahal ini udah 70 loh. Masih belum mau dibilang oma, tapi sudah oma sih. Ini semua sudah oma. Terima kasih ya, jadi jangan terlalu panjang nanti. Ini masih ada yang lain kali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Ibu Stella, saksiannya sungguh meneguhkan kita semua. Tuhan begitu baik ya. Memang rancangan Tuhan itu tidak pernah kita tahu ya. Walaupun tiba-tiba suaminya sakit ya, suami dipanggil itu mah. Tapi kita percaya dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Puji Tuhan, kalau anak-anaknya sudah menjadi hamba Tuhan ya sekarang. Ya, itulah kerja Tuhan. Tidak pernah kita bayangkan. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu. Terima kasih Bu Stella. Sungguh meneguhkan kita semua untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan. Ada satu lagi kesaksian. Oke, mungkin sudah. Baik. Kita sudah dengar kesaksian ya, betapa Tuhan begitu hebat. Betapa Tuhan begitu luar biasa. Pertolongannya tak pernah terlambat dalam hidupan kita. Seperti Pak Yohanes ya, tadi bersaksi bagaimana luar biasa pekerjaan Tuhan. Juga Ibu Stella. Mari kita semua boleh menaikkan satu pujian pada Tuhan. Berterima kasih atas pertolongannya. Hati kita tenang berada dekat Tuhan. Ku tenang berada dekatmu, Kau yang bicara hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku
tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidup. Pertolongan-Mu Tuhan tak pernah terlambat dalam hidup kami. Kau telah berikan hatiku di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kita tenang berada dekat Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hati kami tenang Tuhan berada dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat kami tak sanggup Di lagi, saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mata kami tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari, Pak Ibu, Oma, kita mau bangkit ya. Diri. Yang kuat berdiri boleh berdiri. Yang tidak kuat jangan berdiri. Kita mau memuji. Firman Tuhan berkata, dalam Yohanes pasal 15 berkatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa dalam aku di dalam dia, maka dia akan berbuah lebat. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus pokok kita jalan. Yesus pokok dan kita dalamnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita dalamnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita dalamnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya.
cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus. Kekasihku, hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Gembalaku. Yesus. Hanya Yesus setiakan aku. Hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Pujaanku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, saatnya kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau lebih lagi menyembah Dia. Karena Dialah Allah yang benar dalam kehidupan kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Biar hati kita hanya terarah kepada Tuhan pada siang ini. Kami mau lebih lagi dalam menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkaulah Allah kami. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sebesar setiamu, Nyata dalam hidup kami Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ialah yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya jugalah kepadaku, sabda Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Engkau saja Tuhan. Kami merasa aman, tenang. Bawalah kami berjalan dengan Engkau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran-Mu. Sebab Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sudah ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan kalau kami diperkenankan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Saatnya Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Kami ingin mendengar semua pesan-pesan-Mu Tuhan. Lewat hamba-Mu yang Kau kasihi. Ibu Eva Leonita. Anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang Kau kasihi. Yang Kau sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Biarlah apa yang disampaikan boleh merupakan Tuhan, sabda-Mu Tuhan, perkataan-Mu Tuhan. Dan kami yang mendengarkannya, boleh diam, mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah sabda-Mu Tuhan, boleh menjadi tumbuh subur di hati kami, sehingga boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari silakan duduk kembali. Silakan Ibu Eva. Shalom. Saya berdiri di sini karena saya tahu diri saya pendek ya. Nanti yang di belakang nggak kelihatan. Puji Tuhan, semua sudah kenal saya ya. Oh, ada yang belum, berarti ada anggota baru. Luar biasa Tuhan menjaring anak-anak umatnya ya. Selamat bergabung dan semoga tetap setia. Bahkan bisa membawa teman lagi ya. Saya yang sudah kenal tentunya tahu, saya dari paroki yang sangat dekat, ya, paroki Serpong, Gereja Santa Monica BSD. Ya. Dari rumah jam 6 pagi sampai sini sudah siang karena jalanan macet dan sebagainya. Bukan itu yang mau dibicarakan, tetapi saya ada di sini diminta oleh teman-teman Anda di komunitas ini dengan tema akhir yang bahagia, temanya. Ya, temanya akhir yang bahagia. Kalau bicara soal akhir, tadi ada yang belum kenal ya. Saya sudah disebut namanya Eva dan saya sudah bilang dari Serpong. Ya, nggak ada yang tanya nih. Statusnya apa gitu? Masih single ya? Oma, boleh dipanggil Oma. Ya. Temanya akhir yang bahagia. Kebanyakan lansia ya di sini ya. Saya juga lansia. Ya. Kalau bicara soal akhir, pikirannya kemana tuh? Nah, pikirannya ke
peti mati. Ya. Tapi maunya bahagia. Jadi kalau di dalam peti mati, supaya kelihatan, saya renungkan untuk saya ya ketika saya dikasih firman ini ya, dikasih tema ini. Akhir yang bahagia. Eva, kalau orang datang ke tempat kamu mati, ya, apa yang kamu tunjukkan di dalam peti mati? Nah, supaya orang-orang yang datang melihat saya di dalam peti mati bisa terkesan bahwa oh, Eva hidupnya bahagia. Ya. Jadi kalau di peti mati jangan cemberut. Bisa enggak? Enggak tahu kan? Nah, itu proses. Terlebih setelah saya diberi juga ayatnya dengan tema akhir yang bahagia, lalu diberikan ayat Yohanes 15 ayat 7, ya. Oh, sudah ditayangkan itu. Belum. Minta tolong ya. Yohanes 15 ayat 7, di sana dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pasti ini orangnya bahagia dong. Ya. Apa yang diminta, apa yang dikehendaki bakalan menerima. Bahagia enggak? Tapi lewat proses. Ya. Tadi dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, saya merenungkan. Kalau saya mengatakan saya, Anda juga mengatakan saya untuk diri Anda masing-masing. Ya. Kalau setuju boleh diambil, kalau tidak setuju, gua nggak seperti dia, gua nggak seperti Eva gitu ya. Ketika saya merenungkan ini, saya mau tinggal di dalam dia, saya belajar agama. Ya. Sebelum saya dibaptis, karena saya dibaptis sudah tua, bukan anak-anak, bukan bayi, bukan baptisan tidur. Jadi saya yang mencari, supaya saya bisa tinggal di dalam dia. Ini inisiatif dari saya, ini adalah kemauan saya, ketika saya ingin mengenal Tuhan Yesus, saya mencari dia, saya mau tinggal di dalam dia. Dan apa tanggapan Tuhan? Dia mengatakan, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Oh, luar biasa ya. Inisiatif dari Tuhan, inisiatif dari Allah, ketika saya sudah ada di dalam dia, Allah datang mau tinggal bersama saya lewat firman-Nya. Saya merenungkan, apakah betul saya merenungkan firman setiap hari? Apakah saya betul bergaul dengan firman-Nya? Apakah saya betul membaca kitab suci? Bukan hanya tinggal dan tinggal dan tinggal saja. Saya sudah mencari, sudah tinggal di dalam dia, dan dia sebagai firman. Dia adalah roh Allah, dia adalah firman Allah, dia hidup di dalam saya. Tetapi kalau saya tidak memeliharanya, saya tidak bergaul dengan dia, saya tidak pernah ngobrol sama dia, apakah saya bahagia? Ini belum pada pemenuhan kehendak saya. Ya. Yesus bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Oke, saya berinisiatif, Tuhan juga berinisiatif, kita ketemu di dalam jiwa saya, di dalam roh saya bersatu dengan dia.
Kalau yang setuju, mengiyakan untuk diri Anda, pribadi masing-masing. Kalau yang nggak setuju atau mungkin baru, ya belum banyak sih baca firman, nggak masalah. Itu suatu proses yang panjang. Dari lahir, belajar jalan, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya kalau kuliah, ya kan? Kan ada yang nggak kuliah, betul nggak? Tapi di mata Tuhan semua sama. Bakalannya mati semua. Ya, mau mati nggak? Nggak ada yang ngomong nih, takut semua. Nggak mau mati. Nggak mau. Katanya pengen deket sama Tuhan. Kalau pengen deket sama Tuhan, kalau pengen lihat Tuhan ya mati karena dia yang jemput. Kalau nggak mau mati nanti yang jemput lain loh. Takut nggak? Dari sekarang proses, ya proses supaya nanti di peti mati bisa tersenyum. Coba nanti prosesnya bukan belajar di depan cermin, senyum kanan, senyum kiri. Ya, ntar kalau gua mati senyumnya begini, kok jelek, kok jelek, ya. Proses. Sering saya datang ke orang meninggal, ya, ada yang nyeremin wajahnya, benar-benar serem. Bahkan ada yang masih menangis. Saya nggak ngomong bohong ya, karena saya lihat sendiri kakak saya. Kakak saya persis di atas saya. Ya. Dia kurang aktif bagaimana? Aktif sebagai ketua WK. Ya. Aktif menyumbang sana, sumbang sini. Tapi ketika meninggal, wajahnya serem. Ya. Bahkan air matanya terus mengalir. Sampai Romo ngelapin air matanya netes. Dan saya nggak mau seperti itu. Ya. Saya kepengin ketika saya mati, semua orang melihatnya nggak takut. Ya. Walaupun ketika saya masih hidup ini, pernah ya, tetangga saya mengatakan bahwa saya wajahnya kayak kuburan. Benar. Ya. Waktu saya tinggal di Pulau Gebang, jadi tetangga seberang rumah, begitu saya tutup pintu pagar, dia nyebrang, Bu Edi, suami saya kan namanya Edi ya, almarhum. Bu Edi, boleh nggak saya tanya? Oh boleh Bu. Bu kenapa sekarang bisa senyum? Saya bilang, saya dirubah sama Tuhan dan saya mau. Ya kalau saya nggak mau ya nggak bisa senyum. Dan orang itu berani bilang pada saya dulu takut lihat ibu, wajahnya kayak kuburan. Berani loh dia ngomong begitu, ya. Dan saya senyum. Nah itu salah satu proses. Mudah-mudahan nanti di peti mati kalau ada yang datang gitu ya, saya mati itu senyum gitu. Paling enggak mudah-mudahan Ibu Maria Ina datang dan jadi saksi. Ya. Ibu Maria Ina sendiri juga takut lihat saya dulu. Ya. Benar-benar wajah saya itu udah sebelum, walaupun sudah dibaptis, tapi belum betul-betul mencari Tuhan dan untuk hidup di dalam Dia. Kemudian Yesus bilang, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Nah, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya lakukan kalau saya sudah tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam saya? Apa? Ini belum sampai kepada yang saya kehendaki. Kita mau melihat contohnya, yaitu bukan sekedar tinggal-tinggal lalu mencapai bahagia, tapi kembali lagi Yesus memperingatkan kepada saya lewat Lukas 11 ayat 28. Ya.
Lukas 11 ayat 28, Yesus mengatakan apa? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya. Saya sudah tinggal di dalam Dia, firman-Nya sudah ada di dalam saya. Lalu kalau saya cuma mendengar ya lewat persekutuan, mendengar firman Tuhan dibahas, kemudian lewat homili pastor, kemudian juga lewat pengajaran-pengajaran, hanya mendengar. Tetapi saya tidak memelihara. Anda punya kebun, Anda punya tanaman, kalau nggak dipelihara, ya, musim panas nggak disiram, nggak dikasih pupuk, apa yang terjadi? Kering kerontang. Begitu pula dengan firman, ya. Firman-nya nggak pernah kering, firman-nya nggak pernah mati. Tapi kehidupan rohani saya akan mati. Bagaimana cara memeliharanya? Supaya saya bisa memelihara firman yang saya dengar. Baca kitab suci. Saya nggak tanya siapa yang baca kitab suci setiap hari, enggak. Ya, karena nggak akan dinilai. Nggak ada ujian kelulusan, nggak ada. Ya. Tapi ini Tuhan yang memperingatkan kepada saya. Maka saya juga ikut di dalam satu komunitas, ya udah banyak sekali ya di paroki-paroki, ikut baca kitab suci setiap hari dengan memberikan laporan. Ya. Dulu waktu pertama kali saya ikut, itu 5 bab, sehari baca 5 bab. Banyak banget. Kemudian turun jadi 3 bab, dan sekarang hanya 1 bab. Sudah jalan hampir 7 tahun. Apakah saya ngerti baca firman? Enggak. Saya enggak ngerti maksudnya apa, apalagi di perjanjian lama. Aduh, ya. Tapi dengan ikut komunitas itu rajin. Baca saja, baca. Ya. Itu salah satu pemeliharaan. Kemudian juga berdoa, bergaul, berbicara dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu adalah firman, Tuhan itu adalah roh. Jadi kalau roh saya bersatu dengan roh Tuhan, itu adalah salah satu pemeliharaan. Ya. Itu salah satu pemeliharaan. Bagaimana saya bisa memelihara itu supaya saya tetap teguh, taat, setia sampai nanti pada akhirnya. Karena kalau dilihat ya tadi dibilang firman tinggal di dalam saya, ini bagi Anda semua, bagi saya yang sering ikut persekutuan, ya sudah mengerti kebenaran, sudah mengerti firman Tuhan. Kalau tidak melakukannya, cuma mendengar ya, nggak memelihara. Salah satu pemeliharaan adalah ketika saya, ya, apalagi lansia ya, ada yang punya mantu, ada yang punya cucu, ya kan? Ketika saya mengalami ketidaknyamanan, apakah saya langsung marah? Apakah saya langsung cemberut? Ngambek? Nah, celakanya orang tua-tua tuh sering mendengar perkataan orang daripada mendengar dan memelihara firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan orang-orang di sekitar kita? Sering pasti mendengar. Kalau orang udah tua tuh ya, udah balik lagi loh kayak anak kecil. Bener nggak? Sering nggak dengar begitu? Ya, dikit-dikit ngambek. Ya. Pengen aja makan es krim, nggak dibeliin tuh sama mantunya. Marah. Bener nggak? Ya ini juga karena saya juga ngalamin. Tinggal sama
sama mertua. Ya memang mertua udah nggak ada. Tapi itu contoh. Dia sudah dibaptis. Ya dia nggak pernah baca kitab suci. Tapi dia hidup doanya juga bagus. Tapi mungkin masih ada yang kurang menurut Tuhan. Yaitu kemarahan dia. Ya. Ketika saya pergi sama suami. Ya, waktu itu baru punya anak 1. Dan mertua tinggal menjaga cucunya, anak saya. Ketika pergi makan malam gitu ya. Nah saya bilang sama suami saya, beliin dong buat yang di rumah. Maksudnya untuk mertua saya, ya. Suami saya emang agak pelit. Mungkin ada yang kenal kan, ya. Suami saya agak pelit waktu itu. Memang belum kaya sih. Nah, habis itu kaya lumayan. Habis itu bangkrut lagi, ya. Naik turun. Ya. Nggak usah, di rumah juga ada makanan. Nah, bukan saya kan yang nggak mau beli. Begitu sampai rumah, apa yang terjadi? Marah, ngambek. Enak lu ye, makan-makan lu di luar. Gue di rumah kagak ada apa-apa. Nih, tahu nggak lu begini? Gara-gara si Eva nih. Nah, saya yang kena. Makanya jadi mertua, jangan selalu nyalain mantu. Belum tentu loh mantunya jahat. Saya baik kok. Ya kan? Tapi kalau orang lebih suka mendengar perkataan orang daripada firman Tuhan, itu akan terjadi. Ya. Mudah marah, mudah ngambek. Dan saya harapkan yang di sini nggak seperti itu. Ya. Nggak seperti itu. Tetap menjaga, memelihara firman Tuhan. Jadi jangan ngambek-ngambekan. Ya. Supaya apa? Supaya saya tetap teguh, taat, setia sampai kepada akhirnya. Karena saya sudah beroleh bagian di dalam Kristus. Ya. Ibrani 3 ayat 14 mengatakan, saya harus punya keyakinan yang teguh di dalam iman. Ya. Saya harus punya keyakinan yang teguh di dalam iman seperti yang tertulis dalam Ibrani 3 ayat 14. Karena itu ya, kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ya, tadi kan saya sudah di dalam Dia, firman-Nya tinggal di dalam Dia, itu adalah bagian Kristus yang sudah saya terima. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman yang semula. Iman yang semula apa? Yaitu iman yang mencari Tuhan. Supaya saya bisa hidup di dalam Dia. Itulah iman yang semula. Ketika saya sudah hidup di dalam Dia, saya ulang lagi, firman-Nya tinggal di dalam saya. Nah, saya harus memelihara seperti tadi Lukas 11 ayat 28 supaya saya bisa berbahagia. Ya. Kalau tidak memelihara firman, sulit untuk berbahagia. Karena apa? Firman Tuhan itu hidup, selalu memberikan kekuatan, memberikan peneguhan, memberikan peringatan kepada saya. Ya. Karena kalau sudah firman itu tinggal di dalam saya, akan timbullah buah-buah Roh Kudus. Ya. Hidup saya yang tadinya katanya kayak seperti kuburan gitu, ya, bisa ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ya. Jadi satu buah itu
mempunyai 9 karakter. Mungkin salah satu dari saya ada yang, saya baru bisa mengasihi, kok belum bisa sabar, ya. Itu kan karakter-karakter dari buah roh. Nah, kalau sampai sudah bisa pada penguasaan diri, di mana hampir menghadapi segala sesuatu tuh nggak cepat marah, nggak cepat emosi, ya. Bukan berarti saya berdiri di sini, kemudian semua orang lalu melihat saya, dihormati, ya. Kan ada teman saya, tapi sudah meninggal itu dari Bekasi, ya. Dia bilang, Bu Eva enak ya jadi pembicara. Kalau datang tuh disambut, disuruh duduk di depan. Aduh, saya nggak kepengen seperti itu, ya. Dan itu orang yang bilang itu seorang bapak, dia bilang, saya kepengen loh jadi pewarta, saya kepengen jadi pembicara supaya saya dihormati. Bukan seperti itu. Dan kenyataannya saya, ya, seringkali dianggap orang luar, dianggap orang yang gampang diremehkan gitu kan ya. Memang gampang diremehkan, saya siapalah saya. Kalau Anda lihat tuh, ya, kaki saya masih napak kan ya. Ya belum ngambang gitu loh. Jadi belum jadi malaikat gitu ya, masih napak jalannya. Sama. Enggak perlu sangat-sangat dihormati dan sebagainya, enggak. Kecuali pastor ya. Udah sekolahnya lama, juga ditahbis secara khusus, ya kan? Itu pantas dihormati. Tapi bagi pembicara, janganlah terlalu dihormati banget, ya. Karena saya sering kali, misalnya saya ya, ngajar evangelisasi di salah satu paroki. Biasalah saya kan nggak mau terlambat gitu ya. Ini aja tadi terburu-buru karena sebenarnya dari rumah itu udah jam 6 pagi. Tapi nggak dapat kendaraan Grab, Gokar, nggak ada yang mau, dibatalin. Akhirnya saya naik bus. Ya. Naik bus, ganti-ganti bus. Puji Tuhan, sampai sini entah terlambat, entah tidak. Pokoknya saya bersyukur. Saya lari-lari, ya, sampai ngos-ngosan. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik mengirimkan Ibu Ina untuk jemput saya di Padeglangan apa. Di situ saya turun dari bus, ya. Jadi itulah Tuhan luar biasa baik. Ketika saya mengajar evangelisasi di salah satu paroki, saya tidak terlambat. Saya duduk sendirian, baru ada satu panitia, ya. Rupanya panitia itu sih kenal, jadi nggak masalah. Nah, datang lagi panitia, Ibu yang mau ngajar ya? Iya, ngobrol sama saya. Datang lagi panitia cantik, ya, masih muda, cantik. Dia tanya sama panitia yang sedang ngobrol sama saya, pengajarnya udah datang belum? Ya. Langsung diseret sama panitia yang deket saya tadi. Rupanya dibilangi, itu loh pengajarnya. Tapi belum jauh dari saya. Dan yang muda ini yang cantik bilang, hah? Dia yang mau ngajar? Itu Wak. Ya. Ya enggak masalah. Ya. Dalam hati saya, Tuhan tolong saya. Tadi katanya saya di dalam Tuhan, jadi Tuhan selalu ada. Ya, saya bilang, Tuhan tolong saya. Dan apa yang terjadi ketika saya ngajar? Ya, wah luar biasa, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya. Ya, kan saya minta kepada Tuhan, nah ini mungkin masuk kepada apa yang ku kehendaki, apa yang ku minta, Tuhan akan
berikan, ya. Saya berdoa, Tuhan, biar semua peserta, semua panitia boleh mengalami kasih Tuhan lewat pengajaran ini. Ya. Biarlah mereka boleh bersuka cita di dalam Engkau. Dan ternyata ketika saya ngajar, dari awal pertama kali ngomong sampai habis, itu nggak ada berhentinya ketawa. Sukacita. Itu hari Senin. Hari Rabunya ngajar sekali lagi. Yang cantik itu datang kepada saya. Saya lagi duduk, dia berlutut. Nangis. Saya bingung. Ya, saya tanya, kamu kenapa? Saya pikir berantem sama suaminya. Dia mengaku bahwa dia yang mengatakan itu semua. Tua, mau ngajar, apa gitu. Saya bilang, oh enggak apa-apa. Nah, di situ roh penguasaan diri dari Tuhan dikaruniakan kepada saya, supaya ketika saya mengajar tidak menjadi grogi, tidak menjadi minder. Ya, karena roh Tuhan memberi kekuatan, memberi peneguhan, dan roh Tuhan menyatakan kemuliaannya nyata. Semua peserta boleh mengalami sukacita. Amin ya. Amin. Sampai akhirnya, ya. Tadi dikatakan sampai akhirnya, yaitu pada keyakinan iman yang semula. Ingat selalu, iman saya semula apa? Mencari Tuhan. Pengen hidup di dalam Tuhan. Nah, ketika firman-Nya datang dan tinggal di dalam saya harus memeliharanya. Maka apa yang saya minta, apa yang saya kehendaki akan terpenuhi. Nah, itu adalah proses panjang. Ya, jadi mulai saat ini Anda semua juga melakukan proses itu. Nanti kalau pulang, ya, ada yang tidak membikin suka hati, ada yang menjadikan hati rasanya cenut-cenut, pengen marah. Ingat, Tuhan di dalam aku, firman-Nya ada padaku. Ya, ingat itu. Maka akan diberikan apa yang kamu minta. Ya, mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, ini ayat yang terakhir. 2 Timotius 4 ayat 7. Di sana dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ya. Jadi proses menuju kepada akhir itu adalah suatu pertandingan. Di dalam suatu pertandingan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Saya harus yakin, saya harus percaya bahwa saya harus menjadi pemenang. Sudah sampai garis akhir. Jangan takut mati. Ya. Siap sedialah. Yesus kan janji. Kalau nggak salah di Injil ya, Matius kalau nggak salah. Dia janji, dia mau pergi, dia menyediakan tempat. Nanti kalau sudah ada tempat buat saya, dia jemput saya. Jadi saya bilang, saya menanti janjimu Tuhan. Ya. Harus berani mengatakan itu. Janji. Tuhan tidak akan pernah ingkar. Saya siap.
Jangan takut. Saya cerita suami saya takut mati. Ya. Waktu itu hari Sabtu di rumah sakit Eka Hospital. Mungkin sudah pernah cerita ya. Ya yang belum ya boleh dengerin. Ya. Sabtu pagi-pagi saya ke rumah sakit. Saya malamnya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong kirimkan hambamu, ya namanya Yosep Teja Indra. Nah saya sampai rumah sakit, saya ditelepon Pak Yosep Teja. Eva, kamu di mana? Saya baru sampai rumah sakit. Pak Yosep di mana? Ini di samping Edi. Ternyata dia sudah ada di samping suami saya di rumah sakit. Eka. Ya. Itu berarti apa yang saya kehendaki, apa yang saya inginkan, bahwa Yosep Teja itu datang untuk mendoakan suami saya, betul-betul Tuhan kirim. Ya. Ini aku di samping Edi. Oh ya sebentar. Nah, udah samping suami saya bilang doa apa ya? Untuk orang yang udah mau meninggal, apa namanya? Lupa saya nyebutnya. Healing the dying. Healing dying. Pak, healing dying, Pak. Istrinya Bu Irin bilang, emang boleh? Saya bilang, ya boleh lah. Ya, udah langsung doa. Suami saya masih bisa bicara. Dia tarik tangannya Yosep. Yosep, sebentar Edi, aku mau bicara sama Eva, sama dokter katanya. Udah temu sama dokternya. 3 kali, ini yang ketiga kalinya. Jadi sudah 2 kali saya mau tanda tangan supaya obat di stop untuk suami saya. Banyak orang bilang saya kejam, banyak orang bilang saya berdosa. Ya. Sekali saya udah tanda tangan, anak saya bilang, papa masih mau sembuh, sobek. Ya. Sekali lagi, udah tanda tangan, masih juga. Anak saya bahkan nyanyi di telinganya, ya, burung Raja Wali. Papa masih mau sembuh, ya udah disobek. Nah, yang ketiga kalinya sebelum saya berangkat ke rumah sakit, saya tanya sama anak-anak. Hari ini mama mau tanda tangan. Stop obat. Anak-anak bilang terserah mama. Saya juga tanya sama adiknya, dia punya adik 1 lelaki, saya tanya. Terserah Cici katanya. Udah, berarti semua udah setuju kan? Terserah saya. Sampai di rumah sakit ya saya mau tanda tangan. Tapi sebelumnya ketemu dulu sama dokter. Dokternya bilang, Pak Edi masih bisa loh, sanggup. Saya bilang enggak. Ya. Kalau memang Tuhan mau memberikan mujizat, itu obat di stop Pak Edi langsung sembuh. Ya. Uang banyak sumbangan, biarlah jangan nyumbang saya lagi, jangan nyumbang buat suami saya lagi, tapi banyak yang muda-muda yang sakit, yang masih perlu ditolong. Saya bicara seperti itu sama sekretaris di Sekina. Sudah stop buat Pak Edi. Ya. Karena apa? Setiap ditusuk, itu darahnya muncrat, keluar. Nggak ada yang bisa diobati lagi. Saya bilang sama dokternya, enggak dok, stop obat. Dah. Itu hari Sabtu. Kemudian jam 2 siang saya bilang sama suami saya, besok pagi kalau Tuhan Yesus dan Bunda Maria datang, kamu sudah selesai. Ya. Sudah akhir. Ikut. Suami saya jawab, takut. Hah? Suami saya juga guru evangelisasi, bahkan pernah jadi kepala sekolah. Ya saya ngomong begini, mungkin ketika saya mau mati juga saya takut. Ya. Jangan lihat, Bu Eva, ini lu hebat nanti mati nggak takut, belum tentu. Belum tentu. Tapi proses menuju ke akhir, cobalah saya
menjaga. Cobalah saya menjaga. Tetap taat di dalam Dia, tumbuh di dalam Dia. Ya. Saya bilang, kamu jangan takut. Pasti Tuhan mengampuni. Ya. Udah, kamu merem, saya doakan. Ya, saya doakan dia merem jam 2 hari Sabtu. Besok paginya hari Minggu, pas ternyata hari Kristus Raja semesta alam. Nah, saya di gereja begitu baca, wah, Kristus Raja semesta alam. Langsung saya berdoa lagi, saya bilang, Edi, kalau kamu gak mau ikut Yesus hari ini, lu goblok. Saya bilang, ya goblok banget. Tuhan Yesus lagi jadi raja loh. Saya sendiri cari hari buat mati, belum tentu dapat hari yang bagus. Ya. Tapi di dalam Tuhan semua hari adalah hari yang bagus. Tapi luar biasa. Saya pulang dari gereja, ditelepon dari rumah sakit. Bu, ibu datang ke rumah sakit. Oh, udah meninggal? Belum. Hah? Kok belum? Tapi saya yakin hari itu pasti meninggal gitu ya. Saya panggil tukang, saya beres-beres kamar. Barangkali nanti besan saya dari Malang datang gitu nginep. Tukang tanya, ngapain sih Bu diberesin? Ya siapa tahu Bapak meninggal hari ini. Hah? Siapa tahu Bapak meninggal? Iyalah kamu doain biar Bapak meninggal hari ini. Saya bilang gitu. Ya. Saya datang ke rumah sakit. Saya sudah bilang selamat jalan Edi. Karena saya lihat udah meninggal. Tapi dokternya lari-lari peluk saya nangis. Dokternya perempuan masih muda mungkin ingat bapaknya. Belum Bu. Hah? Udah belum. Ya udahlah terserah rumah sakit. Ternyata apa? Pakai itu alat. Lah orang kelihatan udah meninggal pakai alat lagi, bayar lagi. Begitulah ya. Jadi nah ternyata ya memang udah meninggal, puji Tuhan. Ya. Sampai akhirnya juga dikremasi, saya nggak nangis tuh. Ya. Saya bersyukur banget. Terima kasih sama Tuhan. Karena apa? Waktu dia meninggal, sudah mandi, sudah dipetik, itu cemberut loh. Ya. Cemberut karena takut. Tapi ketika sudah ada misa, puji-pujian, saya bilang sama tim pujian waktu itu dari Bekasi. Dari Citra Raya. Dari Citra Raya, saya minta pujiannya jangan yang sedih. Ya, tapi yang gembira. Nah ternyata saya lihat, anak saya lihat, ih Papa senyum. Bisa seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau yang ingat, siapa tahu saya cemberut ya. Tolong puji-pujiannya yang gembira, mudah-mudahan saya bisa senyum. Ya. Itu di akhir. Kelihatan. Ingat, jangan takut mati. Ya. Karena apa? Karena lewat pertandingan, lewat proses yang panjang, kita sudah sampai pada garis akhir. Ya. Jadi percaya, pada saatnya nanti Tuhan menjemput, sungguh luar biasa, enak. Jangan tarik-tarikan, nurut saja. Kalau dia jemput nurut, pasti tersenyum. Ya. Kalau tarik-tarikan, cemberut adanya. Saya bersyukur bahwa saya di usia yang sudah tua ini, 75 usia saya, ya. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi kapan-kapan. Ya. Seandainya tidak ketemu juga mungkin dengar kabar saya meninggal, tolong didoakan supaya tersenyum. Ya. Supaya tersenyum, itu saja mintanya. Ya. Saya mau berdoa untuk Anda semua. Bapa yang baik, lewat putramu Yesus Kristus yang hadir saat ini, Dia ada di hadapanku Tuhan.
tangannya yang penuh kasih. Dia menjamahku, Tuhan. Aku ada merasakan sakit. Sakit di punggungku. Tanganmu saat ini menjamah aku. Tanganmu saat ini juga menjamah pinggangku. Ampuni aku, Tuhan. Engkau berkenan menjamah lututku. Aku orang berdosa. Namun Engkau datang. Memberikan, mencurahkan kasih-Mu yang nyata. Terlebih, Engkau memberikan kekuatan di dalam hatiku agar aku sanggup mengucap syukur. Sekalipun aku sakit, sekalipun aku menderita, sekalipun aku merasa kesepian, namun aku percaya aku ada di dalam Engkau. Aku tidak sendiri lagi. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah bentengku, Engkaulah penghiburku. Yesus, pada masa Prapaskah ini, ingatkan aku kembali, Tuhan. Kalau Engkau telah menderita begitu berat untuk menebus dosaku. Berikan keteguhan hatiku untuk tetap setia, tetap taat, memuji, memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Halo. Terima kasih buat Ibu Eva. Terima kasih Ibu Eva untuk firman yang disampaikan. Sungguh luar biasa ya. Saya begitu terharu ya. Imannya begitu kuat. Biarlah kita juga punya iman seperti itu ya. Bapak, Ibu, Oma semua. Kita percaya jika firman Tuhan ada dalam kita. Kita minta apa saja, maka Tuhan akan memberikannya. Berpuji-pujilah nama Tuhan. Saatnya kita akan mau memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami datang kepadamu dengan rendah hati. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan pada siang ini. Lewat hamba-Mu yang Kau kasihi Ibu Eva. Firman-Mu meneguhkan kami Tuhan. Firman membuat kami
menjadi tidak takut Tuhan dalam menghadapi apapun juga. Kalau kami tetap berpegang pada firman-Mu Tuhan, kami tidak usah takut Tuhan. Karena Engkau adalah benteng kami, Engkau adalah penjaga kami. Dan pada saatnya Tuhan, kami pun akan berbahagia bersamamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami. Kami selalu ingat firman-Mu Tuhan. Setiap hari, setiap saat. Bahkan mau membaca firman-Mu Tuhan. Bapa, saatnya kami ingin memberikan persembahan kepadamu. Kau sudah memberikan persembahan kepada kami Tuhan. Bahkan Kau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, kami boleh membalas Tuhan persembahan kami ini Bapa. Seberapa ada pada diri kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu dan meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sungguh bangga punyai Tuhan kita. Seperti Engkau, sungguh bangga Yesus akan selalu pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh bangga Bapa, sungguh bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau, sungguh bangga Yesus akan segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini kan persembahan. Mari kita mau mendengarkan pengumuman dibawakan oleh Setiawati. Shalom, selamat siang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Opa, Oma yang telah hadir pada siang hari ini. Kepada Ibu Eva Leonita, terima kasih atas firman-Nya. Kepada Bapak Yohanes, Ibu Stella atas kesaksiannya, kepada tim pujian yang dipimpin oleh Saudari Monik dan timnya, kepada pemain keyboard Ibu Kinta, kepada petugas OHP, LCD, Saudari Sinta dan Uniati, kepada petugas sound system Saudara Alvin, kepada tim dokter, Dr. Yanti dan Dr. Tinya, kepada para penerima tamu dan petugas lainnya. Tuhan memberkati pelayanan Anda semua. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, PDPKK Lansia Santo Yakobus mengundang Opa, Oma, Bapak Ibu untuk hadir bulan depan Jumat tanggal 14 April jam 10 bersama Ibu Ratna Nirmala, temanya This is Love. Yang kedua, PDPKK Selasa pagi juga mengundang Bapak Ibu, Oma-Oma untuk hadir tanggal 14 Maret jam 19.30 di ruang Gregorius KTG.
Renungan diisi oleh Ibu Emi Jun dengan tema Kemenangan Terakhir Bagi Orang Benar. PDPKK Malam Santo Yakobus juga mengundang hari Kamis tanggal 16 Maret jam 19.30 bersama Ibu Iren Purwito. Temanya Jangan Menduakan Tuhan karena Allah adalah pencemburu. Yang keempat, bagi ibu, bapak, opa, oma yang berbeban berat dan ingin didoakan secara pribadi dan rahasia, Santo Yakobus membuka SOS doa setiap hari jam 6 sampai jam 24. Silakan menghubungi 0888 550 1028. Yang kelima, kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan saling berkenalan. Silakan. Terima kasih Ibu, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Yang keenam, bagi Bapak Ibu, Opa, Oma yang berulang tahun dari tanggal 11 Maret 11 Februari sampai 10 Maret, mohon maju ke depan untuk didoakan. Demikian pengumuman kali ini, terima kasih dan sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu, Oma, Opa yang berulang tahun dari tanggal 11 Februari sampai 10 Maret boleh silakan maju ke depan. Ya, bagi yang berulang tahun dari 11 Februari sampai 10 Maret boleh maju ke depan. Mau didoakan oleh Ibu Eva. Oh, menyanyikan dulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yeah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ada lagi yang ulang tahun? Sudah. Siapa? Ya, Bu Eva. Minta tolong doakan. Ya, Ibu Maria, Maria baru. Aku juga ulang. Ketinggalan. Bu Eva silakan. Mari kita semua satukan hati untuk mendoakan saudara-saudari kita. Saudaranya cuma satu ya. Ini laki perempuan? Semua perempuan ya? Oh, ibu-ibu semua. Sorry. Sorry, saya lihat ke dadanya. Sorry ya. Mari kita satukan hati untuk yang berbahagia, yang bertambah usia, supaya semakin bijaksana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa menyertai anak-anak-Mu yang saat ini boleh bertambah usianya dan bertambah pula kebijaksanaannya yang berasal daripadamu agar semakin mengasihi keluarga, semakin rendah hati, semakin boleh melakukan sesuatu yang berguna terutama bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam hidupnya yang makin sehat, makin panjang umur, semakin berhasil di dalam usahanya,
dan semua yang mereka boleh lakukan, biarlah tetap Engkau sendiri yang akan memelihara, mendampingi, menuntun, membimbing agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Lewat usia yang Kau tambahkan ini, Engkau juga memberikan suatu karunia lagi, yaitu kasih yang berasal daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat. Terima kasih untuk semuanya yang udah ulang tahun. Jangan pulang dulu ya, kita belum doa penutup. Mari, Bapak, kasih. Kita akan tutup Tuhan kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kita semua balikan lagi kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang disampaikan oleh Ibu Eva. Kau berkati Ibu Eva Tuhan, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan hati yang bahagia, dan semakin dalam mencintai-Mu. Berkati Tuhan semua pelayanan Ibu Eva Tuhan, agar semakin hari semakin harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kami semua Tuhan yang sudah hadir di sini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin acara kami dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Setelah lagi kami akan berpisah Tuhan satu dengan yang lain. Biar Engkau pimpin kami Tuhan. Hantarkan kami di tempat rumah kami masing-masing. Dan damai sejahtera-Mu Tuhan terus tinggal dalam hati kami. Sehingga kami boleh berjumpa lagi Tuhan. Untuk lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk bulan depan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan tutup lagu ini. Lansia itu bukannya tidak berguna, tapi lansia itu kita selalu sehat dan selalu berubah. Saya juga lansia ya. Amin. Apabila lansia tidak berguna, bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia meskipun tua tetapi berguna. Banting tulang. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus malu? Mengapa harus malu? Rambut putih, kulit kayu, tidak masalah. Biar terus, biar lutut tapi lansia tetap semangat di hari tua. Kita katakan sekali lagi ya dari awal.
Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang. Banting tulang sudah sejak remaja. Meskipun panas dan masa. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keribu, tidak masalah. Biar umur tidak bonus, biar lutut harus lurus, tapi Lansia tetap semangat di hari tua. Tapi Lansia tetap semangat di hari tua. Opa, semangat ya. Oma, Ya. semangat ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati.